Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 10 Januari 2021 dipimpin oleh Pendeta Tabita Kartika. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah ini. Dengan bangkit berdiri, mari bersama kita pujikan pujian Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang keempat, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai suatu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada
segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan kami turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus, penebus dosa, kami mengaku. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 27, baiknya yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak, bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 44 ayat 23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan pujian bagaikan bejana.
Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini Engkau berkenan bersabda kepada kami. Tolonglah kami untuk membuka hati dan pikiran kami terhadap karya Roh-Mu yang kudus, yang ingin memperbaharui kami, menyegarkan iman kami, dan juga membawa kehidupan kami kepada pertobatan, kehidupan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun baru kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Kepada sepasang pengantin, kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Kepada orang yang baru dibaptis, kita mengucapkan apa? Selamat ya, sudah dibaptis. Semoga setia mengikut Yesus. Kita agak bingung, tidak terbiasa mengucapkan apa untuk orang yang baru dibaptis. Pernahkah kita terpikir untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia kepada orang yang baru dibaptis? Rasanya kok ucapannya keliru. Padahal ucapan itu sebenarnya tepat juga. Bukankah orang yang dibaptis itu menempuh hidup baru sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan dipanggil untuk terus-menerus diperbaharui? Maka diucapkan selamat menempuh hidup baru, hidup yang terus-menerus diperbaharui. Baptis bukan akhir perjalanan iman, melainkan awal perjalanan. Dan kita dipanggil untuk terus-menerus diperbaharui setiap hari, bahkan setiap saat. Jadi, hidup baru dialami setiap hari dan setiap saat. Hidup baru berarti hidup yang terus-menerus
diperbaharui. Maka kalau hari ini kita merayakan Hari Pembaptisan Tuhan, kita juga mengingat, di samping mengingat pembaptisan Yesus, sekaligus juga pembaptisan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempersiapkan orang banyak menyambut Yesus yang sebentar lagi akan tampil di depan umum dan memulai karyanya sebagai juru selamat, maka Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan pertobatan ini penting, karena pada waktu itu orang-orang hidup mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, tidak mau berbagi, beragama sebagai ritual, penuh dengan upacara dan perayaan-perayaan, tetapi hati tidak bertobat dan tidak diperbarui. Maka diserukan pertobatan, metanoia dalam bahasa Yunani, yang artinya berbalik arah. Kalau secara matematika berbalik 180 derajat, supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali ke dalam kasih, kembali hidup yang benar, tidak lagi hidup yang salah, melainkan berbalik arah ke arah yang benar. Kemudian orang yang bertobat ini dibaptis. Tradisi baptis bukan ciptaan Yohanes, tetapi sudah ada sejak Perjanjian Lama sebagai salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi pemeluk agama Yahudi. Jadi ini adalah simbol pembasuhan atau pembersihan. Sedangkan orang Yahudi sendiri merasa tidak perlu dibaptis, karena bukankah mereka keturunan Abraham, jadi pasti selamat. Dan tiap hari sudah melakukan ritual pembasuhan atau pembersihan, cuci tangan, mandi, bukankah itu ritual pembersihan? Jadi sudah cukup. Maka orang Yahudi tidak biasa untuk dibaptis. Tetapi ketika Yohanes menyerukan pertobatan, luar biasa orang-orang Yahudi berbaris untuk minta dibaptis. Yohanes mengatakan Allah akan mengampuni dosa orang yang bertobat dan dibersihkan dari kehidupannya yang kotor. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Oleh sebab itu mungkin kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa Yesus dibaptis? Tapi Injil Yohanes tidak menceritakan percakapan ini antara Yohanes dengan Yesus. Baru kemudian Injil-Injil yang lain, Matius dan Lukas, itulah yang mengembangkan berdasarkan logikanya bagaimana Yohanes mengapa pada akhirnya membaptis Yesus. Untuk apa Yesus dibaptis? Bukankah Yesus tidak berdosa? Tapi Injil Markus sendiri tidak menggambarkan hal itu. Percakapan itu baru muncul kemudian. Markus tidak merasa perlu untuk berpikir secara logika seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, dengan ringkas Injil Markus menceritakan pembaptisan Yesus pada ayat 9 sampai 11. Yesus datang dari Nazaret di provinsi Galilea, itu rumahnya, ke Sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis membaptis. Dan itu adalah di provinsi Yudea, tidak jauh dari Yerusalem. Jadi Yesus melakukan perjalanan yang cukup panjang dan lama, barangkali hampir 1 minggu, jalan kaki dari Nazaret sampai ke Sungai Yordan untuk dibaptis.
Saat Yesus keluar dari air, langsung ia melihat langit terkoyak. Kata terkoyak, schizo, di dalam bahasa Yunani, artinya membelah. Kata yang sama juga dipakai pada saat kematian Yesus di kayu salib, yaitu tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Itulah yang diceritakan dalam Markus 15 ayat 38, Matius 27 ayat 51, dan Lukas 23 ayat 45. Jadi di awal dan di akhir karya Yesus sebagai juru selamat, ada yang terkoyak. Kalau di awal, yang terkoyak itu langit. Di akhir, yang terkoyak tirai bait suci. Langit terkoyak menunjukkan Yesus berasal dari Allah. Karena dengan langit terkoyak itu, kemudian ada relasi antara Allah dengan manusia. Allah yang ada di surga dengan manusia yang ada di bumi. Langit terkoyak juga bisa dihubungkan dengan tokoh akhir zaman yang datang dari atas, datang dari Allah sendiri. Kemudian Yesus melihat setelah langit terbelah, roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Roh Kudus benar-benar turun ke atas Yesus, sehingga memungkinkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Apa artinya membaptis dengan Roh Kudus? Yesus tidak membaptis seperti Yohanes, membaptis dengan air. Yesus tidak melakukan pembaptisan. Tetapi arti Yesus membaptis dengan Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada manusia. Roh Kudus yang memperbaharui dan memberdayakan manusia untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kemudian setelah Roh Kudus itu turun ke atas Yesus, ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara ini menegaskan siapa Yesus, supaya orang tidak ragu-ragu bahwa Yesus benar-benar anak Allah. "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus juga dibaptis. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Apakah kita masih perlu bertobat? Tentu saja, karena kita masih manusia berdosa. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Ada banyak kebiasaan yang harus kita ubah. Ada banyak hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan contoh-contoh hal-hal apa yang perlu kita ubah dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Kita semua masing-masing berbeda-beda wujud pertobatannya, tapi kita semua, kita masing-masing dipanggil untuk bertobat. Jadi sesudah kita diselamatkan, bukan berarti kita boleh hidup seenaknya dalam dosa. Kemudian kita mengatakan, toh nanti diampuni, tidak apa-apa. Atau bahkan kita mengatakan,
kan kita sudah diampuni. Jadi hidup seperti apapun ya tidak apa-apa. Wah, pendapat seperti itu sangat berbahaya. Karena kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk terus-menerus hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan yang terus-menerus berarti diperbaharui terus-menerus juga, agar kita terus-menerus diperbaharui seumur hidup kita. Sama seperti dalam liturgi, setelah berita anugerah diikuti dengan petunjuk hidup baru. Kita menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Kita dipanggil untuk hidup baru, hidup dalam pertobatan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam dogma, kita dibenarkan dan dikuduskan. Kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Hidup yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita teruskan perjalanan iman kita dalam hidup kita sehari-hari dengan hidup dalam pertobatan, diperbaharui terus-menerus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya anak tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus-menerus diperbaharui, yaitu hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mau diperbaharui oleh Tuhan sendiri, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyertai dan menaungi kami, supaya dari hari lepas ke sehari, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, karena terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, mohon berkat dan penyertaan Tuhan
untuk kegiatan gereja GKI Prambanan, supaya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, ketika kami terbatas sekali untuk dapat bertemu dan berada bersama-sama secara fisik, kami sebagai jemaat Tuhan tetap dikuatkan untuk bersukacita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah secara online dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dalam pertemuan atau perjumpaan langsung. Biarlah melalui keterbatasan ini kami tetap setia mengikut Engkau, tetap bergembira dalam kehidupan berjemaat, dan kami semua dapat merasakan pimpinan, kasih, dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan untuk pergumulan yang kami hadapi, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan dalam usaha, kesulitan di dalam mencari pekerjaan, dan juga mengembangkan atau mempertahankan pekerjaan, tekanan hidup yang semakin berat pada masa pandemi ini. Begitu juga dengan sakit penyakit yang mungkin kami alami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon kasihanilah kami. Dan tolonglah kami, supaya dalam menghadapi dan mengalami pergumulan hidup ini, kami tetap dapat merasakan pimpinan-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, supaya kami selalu percaya kepadamu, bersyukur kepadamu, dan hidup di dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah tambahan usia membuat kami semakin bersyukur kepadamu dan berserah kepada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kami belum tahu kapan berakhir. Kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami belajar bekerja sama dengan baik, secara kompak, supaya seluruh rakyat Indonesia ikut ambil bagian di dalam upaya untuk menghentikan pandemi ini. Dan ketika kami sebagai bangsa Indonesia, khususnya di Jawa, yang akan mengikuti PSBB atau pembatasan dalam skala besar, kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan taat, karena kami memikirkan juga apa yang terbaik bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Supaya pandemi COVID-19 dapat dikendalikan dan pada saatnya nanti dapat diakhiri. Tolong kami untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mempertimbangkan kepentingan hidup bersama. Biarlah dengan keberanian dan hikmat yang Engkau berikan, maka para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengawal pelaksanaannya untuk dapat menghadapi dan mengatasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan mendengar segala jeritan kami, ketakutan kami, dan kekhawatiran kami. Kami mendoakan juga untuk para pasien, mereka yang ada dalam keadaan sakit, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan menaungi mereka. Biarlah pada masa sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mendoakan untuk tenaga kesehatan yang mendampingi, merawat para pasien, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan penghiburan serta perlindungan, supaya mereka dijauhkan dari penularan,
supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru, semester yang baru. Kiranya Tuhan menyertai supaya anak-anak dapat menuntut ilmu dengan penuh sukacita, sehingga mereka dapat menjadi semakin pandai, semakin mengembangkan diri, tidak hanya kepandaian secara kognitif, tetapi juga secara emosi dan juga secara iman. Biarlah anak-anak dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera di dalam Roma 12 ayat yang 1, yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380017102679 atau dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai dengan ketiga, Kuberi Persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan terhadap jemaat-Mu di GKI Prambanan dan juga kepada masing-masing setiap kami Tuhan. Juga terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, kiranya memberikan kekuatan dan juga menambahkan iman kami kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyampaikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan supaya bermanfaat buat pelayanan Tuhan di Prambanan. Dan juga Engkau berkati para majelis yang mengelola persembahan ini supaya berkenan bagi Tuhan. Ini semua kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 367, baitnya yang pertama, ketiga, dan keenam.
Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Mu selami. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.